kalau dia mulai mengungkapkan apa sih sebenarnya yang terjadi. Nah kalau ada bantah-bantahan lagi harus siap, karena kan aku nggak tahu apa yang Dewi rasakan, apa yang terjadi. Kalau dia mulai speak up, demi Allah lillahi ta'ala aku tidak pernah menyuruh. Aku tidak pernah menyuruh, aku pun tidak butuh bantuan, aku pun tidak ingin dibela gitu, karena aku tidak perlu ada pembela. Tapi kalau orang-orang yang tahu akan speak up, itu haknya. Kemarin aku dengar kalau nggak salah Dewi bilang, jangan kalian seperti aku pernah menuduh aku yang tidak baik, mengatakan aku bla bla bla, ternyata salah. Nah itu udah bukan dari mulut aku, atas kejadian apa yang Dewi rasakan gitu. Jadi siap-siap aja, siapa menuai akan. Aku sudah cukup sabar berapa tahun ini aku diam, tetapi nanti pada saatnya aku akan kumpulkan orang-orang yang ada menjadi korban, baik itu tertipu, baik itu terhasut, baik itu dirugikan secara materi oleh dalang yang membuat hubungan aku dengan ibu aku menjadi rumit, tambah rumit ya. Aku sekarang selama ini diam itu karena bagaimanapun aku merasa punya masih ada rasa kasihan ya. Siapa? Tetapi untuk menyetop semuanya mungkin aku harus ngomong ya. Nanti akan ada waktunya aku ngomong. Aslinya tinggi semampai harum cantik yang boleh Ramadan. Masa ketemu aku ya? Kayaknya udah deh, segini doang deh. Sayang mami 5 menit ya tuh. Anak aku tuh suka nggak boleh. Anak aku tuh bener-bener menjaga aku. Yes. Harusnya kan orang tua ya yang menjaga anaknya. Yes. Ini terbalik. Aku tuh nggak boleh yang gini tuh sama anak aku. I'm sorry Kera. Ya we watch it. Mau nonton film apa? Pilih dulu. The Shining? Oke. It's good movie? Siapa yang main? Jack Nicholson. Cerita tentang apa? Bisa baca ininya dulu, sinopsisnya. Kasihan mukanya Fitri kena filteran. Hai warga TikTok, tunggu ya. Oke, 5 menit ya. 5 menit coba. Kita timing ya guys. 5 menit. Nggak usah diladenin Bu, cuekin aja, jangan. 5 menit. Ini live baru 8 menit. Ini total 30 menit. 5 menit cenah. Nggak akan. Aku bukan orang bodoh yang cepet terbakar. Aku bukan orang seperti itu ya. Nggak ada yang bilang lu orang bodoh. Orang seperti itu. Aku tuh kalau mengungkap, jangankan kebenaran untuk diri aku sendiri, kebenaran untuk orang lain aja aku belain. Cuman kan selama ini aku nggak mau, karena bagaimanapun ujian yang paling berat itu kalau itu datangnya dari keluarga sendiri. Bener. Ya. Tetapi karena aku kalau membiarkan itu membuat kalian berdosa. Kalian selalu nuduh aku anak durhaka ini itu. Aku mah nggak kerasa keganggu karena aku nggak ngerasa seperti itu gitu loh. Sama sekali aku nggak ngerasa ngeganggu. Tidak peduli. Tapi kan yang dosa kalian. Kalian kan nggak tahu apa sebetulnya yang terjadi. Kalian nggak tahu kan. Tidak merasa durhaka. Aku akan mengungkapkan kebenaran itu untuk menstop dosa kalian memfitnah aku, menuduh aku dengan hal-hal yang tidak seperti itu. Itu seru kemarin di Bangka ya, seru. Kita ini netizen gak tahu apa-apa, benar. Makan dulu ya guys. Makan sate sama sate babi biar nggak. Dia sajadahnya kemarin umroh bagus banget. Oh, biar nggak gampang di ya. apa ya apa sih diguna-guna, biar nggak kena didukunin. Pas Vimela nanti akan ada diskon ya. Iya, Vimela. Salam sayang dari Alur. Kemarin guys, si Fitri ngomongin tentang ngegosipin tentang Amel ya kan. Amel itu sebelum sama Dadi dia pernah sama siapa ya, lupa namanya, adalah pokoknya Polela juga gitu ya, sampai dilabrak sama istri pertamanya. Jadi heboh nih di halo ibu-ibu Bayangkari ya kan, ibu-ibu Pinky, I love you to the moon ya. Istri-istri sah pertama
pejabat-pejabat ya, polisi, TNI semuanya, salam hormat dari Budukduk. Tuh. Ya. Salam hormat, klub. Selamat ya ibu-ibu yang telah sampai detik ini ya menegakkan kekeluargaannya yang utuh walaupun telah dicoba untuk diguncing ya dengan dunia perani-anian pelakor ya. Selamat untuk ibu-ibu istri pertama. Salam hormat dari Ibu Duk Duk. Syap. Ya. Lanjut. Ambil makan ya guys. Intan Kirana gampang dihasut, nggak mungkin saya gampang dihasut. Dia yang menghasut. Bener, dia nggak gampang dihasut, dia yang menghasut orang. _HR, tanya sama Dinar ya, tanya nih sekali aja saya jawab ya. Terserah kalian mau giring opini A, B, C, D gitu itu. Kemarin. Nauzubillah min zalik ya, jangan ya, jangan kalian menggiring opini A, B, C, D, jangan. Kecuali dari yang bersangkutan bla 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 baru berhadapan dengan saya. Saya bukan kambing yang bisa diadu domba ya. Jangan suka fitnah, sudah cukup. Demi apapun ya guys, demi apa keanak durhakaan ya, kesolidaritas, susah ngomong. Demi apa hidup anak-anak durhaka, saya berani bersumpah ya. Contohnya Fitri Sahuteru dan Marisa Ica, anak-anak durhaka kepada orang tuanya. Aku waktu itu ketemu sama Mami Ola ya di Jia Pondok Indah. Yang nelfon gua Dinar Candy video call. Dan gue bilang, Kak, ikhlas nggak? Itu uang. Demi apapun saya tidak akan pernah ikhlas. Dia bilang gitu. Oke, mari kita perjuangkan ya Kak. Iya, tolongin aku. Kalau gua rekam itu gong. Tapi kan nggak mungkin gua rekam juga, ya kan? Dia semarah itu loh, ya kan? Dituduh, bukan dituduh sih, emang real dia minta duit 5 miliar guys ya, untuk mengeluarkan Koapek. Ya, seperti kayak Nikita Mirzani 4,7 M ya guys, untuk mengeluarkan ya. Kalian dengar dari Nikita sendiri deh kalau itu deh, ntar disangkanya gue sotoy lagi. Oke, next. Ya. Sending money home with Remitly is Iklan easy. dulu. So when you're watching basketball and you remember it's almost your Udah cukup, saya 2024 ini akan menutup semua fitnahan terhadap diri saya by data dan fakta. Itu saran dari Dewi kemarin. Kali ini mungkin saya harus dengerin. Wow. Ditunggu ya kalau saya lagi nggak banyak kerjaan. Tahan. Tuman gitu loh. Tuman, tahu nggak tuman? Nyaho aing ya tuman aing Sunda Sebenarnya saya goblok. mau ngomong itu karena saya akan menutup. Ini semua. goblok aing nyaho tuman naon. Saya akan membantu kalian untuk tidak berdosa memfitnah saya. Itu ya. Goblok siapa? Aing nyaho naon tuman, aing teh Sunda. Bosan muda terus, enggak lah. Tuman sian Sekarang tuman. berteman sama Isa Zega. Nih saya jawab ya. Saya mau berteman dengan siapa tidak ada urusan ya, selama orang itu baik terhadap diri saya ya. Mau katanya dulu dia A, B, C, D, ingat Allah aja maha memaafkan umatnya. Apalagi saya Bawa Tuhan manusia lagi. biasa. Saya dengan Iza Zega itu sudah saling memaafkan ya. Saya sudah damai hidupnya ke depan, tidak ingin bermusuhan sama siapapun. Terlebih saya punya musuh itu gara-gara orang lain. Saya tidak pernah punya musuh karena disebabkan diri sendiri. Cari. Kalau ada orang yang bermusuhan dengan saya karena diri saya sendiri, cari nih saya ya. selalu... Cari satu Nikita Mirzani. Siapa yang musuhan Fitri Sahuteru sama Nikita Mirzani? Siapa? Yang bikin siapa? Lu juga kan anjing. Ya kan? Siapa yang
yang musuhan lu sama ibu kandung lu sendiri. Siapa itu? Lu mau apa? Nuduhin kakak-kakaan lu, kakak-kakak tiri lu mau nuduh di sana. Nggak mungkin ya kan? Terus siapa lagi? Kak Uzi, adik tiri lu ya kan? Adik satu ibu, beda bapak. Mau siapa kau salahkan? Hah? Kuntilanak, ya? Siapa lagi? Henny Kamalia, adik kandung satu ibu satu bapak, ya? Mau nyalahin siapa? Genderuwo, Nindi Ayunda, mau nyalahin siapa anjing? Siapa lagi? Salah satunya Cirina, ya kan? Siapa mau salahin? Lu rebut Kocencen dari Cirina, siapa yang mau salahin? Hah? Wewe Gombel. Ya. Kadang-kadang gila seperti ini. Siapa ya? Dulu juga dia pernah itu sih ya. Ngejelekin Mami Dewi kan, cuman ya udahlah. Aku tunggu dulu aja Mami Dewinya gimana. Aku udah ngomong baik-baik sama Mami Dewi ya. Hari pertama aku udah mengingatkan Mami hati-hati. Ya cucu aku tahu katanya begini, ya udah. Aku diam. Sekarang udah mau spesifik, tapi kita tunggu dulu ya guys, karena aku masih ngerem gitu. Bukannya aku takut sama Mami Dewi atau gimana, bukan. Tapi karena aku masih menghormati, dia pernah jadi teman aku, dia pernah baik sama aku. Jadi kita lihat pantau nih, ini Mami Dewi mau ngarahnya kemana ya. Kalau dia sampai membahas Mami Rita dan yang enggak, I have to say something gitu loh. Ya kan gitu. Jadi dengan hormat aku ini pesan dan kesanku buat Mami Dewi. Sampai detik ini aku tidak pernah ngejahatin Mami Dewi, nggak pernah lose contact. Kemarin masih DM-an. Walaupun dia Mami Dewi merasa ingin harus membela Fitri, aku bilang, Mami, aku tidak mau sejauh gimana dengan Mami Dewi, tapi doain aja yang terbaik ya. Nanti aku kasih lihat DM-annya, oke? Jadi aku sama Mami Dewi masih kontak-kontakan sampai detik ini. Oke, kalau misalnya mau ya fair-fairan, kalau misalnya Mami Dewi mau kan actually that's good. Kalau ini podcastnya sama Mami Dewi Persik, kalian bisa menilai karena awalnya yang bikin podcast ini sama Mami Rita adalah Mami Dewi Persik sama Mami Rita. Jadi kalian bisa mengcompare ceritanya ya. Jadi kan kalau misalnya Mami Dewi mau menetralkan, bisa menyambungkan Fitri Sahuteru dan Mami Rita, itu aku ajuin jempol. Kalau itu bisa dilakukan dengan Mami Dewi Persik, kan Mami Dewi mau mendamaikan ya, membela Fitri ya kan. Kita tunggu podcastnya Fitri Sahuteru. Lakukan dengan Mami Dewi Persik, itu best ya. Buat aku itu hal yang cocok karena Mami Dewi udah tahu gimana ceritanya dari Mami Rita dan mereka pernah tinggal di rumahnya Mami Dewi setahunan ya gitu loh. Oke, jadi itu hal yang pas kalau misalnya mau podcast ya. Aku setujui, tapi dengan konotasi yang positif ya kan. Kalau kalian bisa lihat podcastnya aku sama Kim sama aku lebih ke positif, lebih mendengarkan apa isi Mami Rita gitu, nggak memanas-manasi atau apa. Jadi kita tunggu itunya ya. Oke, lanjut. Punya musuh itu gara-gara urusan orang lain, bukan urusan saya. Nggak usah kalian mention Isa Zega. Emang saya berkawan sama dia, terus kalian mau apa? Sama Mami Ola baik-baik saja, baik. Saya nggak punya masalah dengan saya itu sama Ola. Kalau saya nggak suka atau dia nggak suka sama saya, kita manusia dewasa yang bisa saling bertanya WhatsApp ya, bukan orang-orang yang nggak punya ya itu deh pokoknya. Saya mah kalau nggak suka saya tanya, karena untuk orang-orang yang tidak saya anggap sampah pasti saya tanya, kecuali orang-orang. Gua cut dulu nih. Waktu aku ketemu sama si Besan ya, Mami Ola, dia kebakaran guys gitu ya, sampai bayar buzzer. Gua ini selalu baca komen ya Sam. Jadi kalau kalian nanti gua end live ini, kalian komen di komentar aku, pasti aku baca komen kalian. Itu udah saya Mami Ola nyindirnya 200 komen itu ya. Tapi buzzer 200 komen tuh sebenarnya murah sih. Paling juga ya berapa juta lah. Satu KOL berapa gitu.
pembahasannya Mami Ola, kalian baca sendiri deh. Ada reels aku sama Mami Ola di situ ya, di situ aku bukan aku yang dibully, Mami Ola pernah numpang di rumahku ya, gordeng ya, biarlah Tuhan menjadi saksi ya kan, jilbuk pokoknya banyak sekali buzzer 200-an lah ya, mungkin buzzernya cuma 50-100 gitu. Dan itu ke Mami Ola, nggak ada ke akunya nggak dibully ya, lucu gitu loh. Dan komenannya di aku, jadi kalian lihat reels aku sama Mami Ola video gitu ya, bahaya dengan lagu bahaya ya kan. Yang saya anggap sampah, saya nggak mau nanya, mati-mati sendiri, gila-gila sendiri udah. Tapi kalau saya dengan teman-teman saya yang saya anggap memang kawan, saya anggap kawan, itu pasti saya akan tanya kenapa, ada apa. Tapi kalau nggak ada, kalau misalnya saya baik, atau bahasa Sunda nanti pae sorangan, itu saya nggak anggap. Pae sorangan. Sabar saya. Emang bakal mati sih ujung-ujungnya sih. Nggak usah usul juga, pasti bakal mati manusia. Kayak lu yang punya itu aja apa, hidup dan mati ya kan. Daripada pusing, mending nggak pusing sayang. Pengennya main terus ya. Katanya 5 menit ngesan cina kan, mau family time. Family. Bisa dulu dianggap sampah. Iya betul. Karena orang yang huru hara membawa-bawa saya, ngata-ngatain saya dan lain-lain tanpa tahu kebenaran, saya anggap golongan itu. Tetapi dia sudah minta maaf dan saya pun sudah minta maaf. Ya, jadi nggak usah kalian bahas A, B, C, D, E. Saya sudah minta maaf, dia sudah minta maaf. Sudah, apalagi yang kalian perkarakan itu apa? Apa yang kalian perkarakan? Ya kalau kalian nggak suka ngelihat saya berkawan dengan siapa, nggak usah follow. Jangan di follow. Nggak usah follow ya. Namanya manusia, hari ini jadi baik, besok jadi musuhan, hari ini jadi baik, besok. Itu biasa. Itu biasa dalam kehidupan. Yang nggak biasa itu kalau orang bersikeke dengan pendiriannya, walaupun salah tetap merasa benar. Itu yang nggak boleh. Tanya ho, ngomong kesarangan. Circle-nya kelas Isa Sega. Kenapa? Emang kalau kamu mati nanti kamu nggak dikubur atau nggak dibakar? Kalau Muslim dikubur di dalam tanah. Emang kamu apa? Di dalam kuburan kamu mau ada apa? Mau ada emas berlian? Emang kamu kalau menghadap Allah Subhanahu Wa Taala kamu pakai jubah emas? Nggak nyambung. Kalau misalnya di Muslim ya, mau meninggal dimandiinnya secara laki atau secara perempuan, ya kan? Itu nyambung. Nggak ada yang ngomongin harta, nggak ada yang bilang juga Isa Sega kaya, nggak ada. Ya, secara Muslim kalau nanti mati secara laki atau secara perempuan, ya kan? Ada mending ngeles si Fitri teh. Atau kamu pakai jubah bertahtakan berlian? Hei ya, manusia itu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala itu sama. Kamu mau melebihi yang Maha Kuasa, menganggap manusia itu nggak sama. Istighfar. Ya. Istighfar. Kecuali kalau kamu memang kasta yang dikubur itu kayak kasta bertahtakan berlian dan diterima oleh semua ini akan kembali ke yang Maha Kuasa, itu menjadi abu, menjadi tanah, yang dari tanah kembali ke tanah. Ya, nggak usah begitu. Kamu dicatat sama Allah Subhanahu Wa Taala mengkasta-kastakan manusia, dosa ya. Saya dari remaja tidak pernah mau mengkasta-kastakan, nggak boleh main. Kalau orang-orang yang tahu dengan saya, siapapun yang berteman, tidak mengkasta-kastakan, tapi memanusiakan dan menyampah-nyampahkan manusia. Logika nggak guys? Kadang-kadang tuh si Bu Fitri teh itunya hiperbola nya, ironi ya. Gua nggak ngerti, dia Tuhan. Emang sih kalau Tuhan dibalik jadinya hantu kan. Tuhan. Jadi beda-beda tipis sebenarnya. Dia jadi ala-ala sedikit-dikit Tuhan, sedikit-dikit Tuhan. Sebenarnya hantu dia. Ya. Orang yang bilang dikit-dikit insya Allah ya, Tuhan ya, istighfar. Dianya sendiri kagak istighfar. Nggak ngerti gue ya.
dikit-dikit ayah suci ya kan, kalau misalnya lagi barbar ke kajian ya kan, segala macam. Tapi perilakunya tidak mencerminkan perkataannya dia. Istighfar tapi tetap ngegibah. Kumaha sih ece teh? Ngabodor ya mah. Mending ngabodor pisan nih. Yang mau berteman dengan saya selama baik pasti saya temenin. Iya. Selama dia memang punya punya niat baik dan tulus, pasti saya temenin. Ya. Ade, iklan deh, atuh. Dikit-dikit iklan. Benghar ieu mah. Si gigi boneng. Ini baru setengahnya, guys. Ingat kata dia bilang 5 menit lagi ya mami udahannya. Ini baru setengahnya, ini masih 15 menit deui. Gini aja dia udah bohong sama guys. Anaknya ya, notabene si Kaira itu nggak tinggal sama dia. Si Kaira datang untuk me time with mother. Ini kalau misalnya ini contoh kalian misalnya live ya guys, nggak bisa diedit atau apa ya. Dia lagi punya waktu untuk bersama keluarga, dia malah begibah. Coba kalian pikirin guys ya. Kaira itu tidak tinggal sama dia. Kaira itu tinggal sama bapaknya. Sampai detik ini dia nggak mau yang rumahnya ya di pinggir golok. Contohnya yang nggak jadi ya. Yang sekarang rumahnya banyak gitu. Kan dia pernah bilang saya punya perumahan saya di sini ya. Nggak mau anaknya tinggal sama dia. Sampai detik ini. Coba tanya kalian, Kaira tinggalnya di mana? Tinggalnya sama bapaknya. Itu aja nggak bisa terucap dari dia, ya. Anaknya lagi di situ aja di sana, mami, let's watch The Shining, kenanya gitu mendengarkan, let's watch. Aku tuh di sini tuh nggak sering, let's watch a movie together, ya. Let's watch it, ya kan? Let's watch it, seram. Mending sieun nonton The Shining sorangan, ya kan? Tapi kayaknya masih menggibah si Indung teh. Jadi dia teh anak durhaka jeung ibu durhaka. Ini mending titlenya dua-duanya dicokot. Sama Iza Jega bukan muhrim, terus kenapa? Terus kenapa? Besti. Nges jadi kakak ya teh. Kakak jeung adek. Ini mau menutup 2024, saya tidak akan diam. Saya akan tutup 2024 ini dengan menstop mulut kalian yang selalu fitnah, menstop kalian yang akan membuat dosa jariah terhadap diri saya. Mending sieun abi teh. Wendo, halo kakak. Naon sih senap anjing. Kacamatanya Project V. Tuh anak saya pergi karena ngeliat saya. Dengerin. Goblok, mana teh indung goblok. Ya, Fitri goblok sia teh. Terus kenapa? Berarti Iza Jega beneran transgender? Saya nggak tahu. Setahu saya kenal sama dia perempuan, ya. Saya nggak tahu, saya bukan teman masa kecil dia. Ya nggak usah urusin kehidupan orang lain ya. Jangan ngatur amal ibadah orang lain, jangan ngukur-ngukur dosa orang lain. Dosa kamu, amal ibadah kamu, itu yang harus kamu pikirin ya. Kamu menganggap orang lain berdosa belum tentu ya. Siapa tahu dia masuk surga, kamu yang masuk neraka. Amin. Kita doain semoga Iza Jega masuk surga dan Fitri masuk neraka. Amin. Kita temenan bisa, yang penting jangan jahat. Kuku tuh. Alah. Tuhan ya. Dia sholat aja nggak sah pakai sholat yang jarang-jarang aja dia pakai kuku kutek. Kan salah satu syarat sholat harus bersih ya kan, sampai ke pori-pori kan segala macam kan. Itu aja dia nggak sah, pencitraan ya kan, kekajian segala macam. Anjing, si Fitri masih anjing. Tuhan aja dia bohongin ya kan.
mau dia cewek atau cowok, yang penting baik. Benar itu. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, aku lagi bosan nungguin anak aku baca buku, jadi iseng. Bohong pisan, anaknya bilang, ayo atuh, anak udah shining. Mantan udah shining. Masih mau baca buku, cina. Sekarang datang ke nungguan, mami. Nonton si shining, atuh. Si Kaira kalau membaca buku bisa di rumah bapaknya. Yang notabene dia emang tinggal di sana, ya. Ingat ya, Kak Fit, kalau nanti mau klarifikasi, ngomongin yang real, ya. Yang real. Ngomongin anak lu sekarang tinggal di mana, ya kan? Si Kaira. Kalau Naira oke lah, sekarang di Vancouver, ya kan? Oh, Vancouver lulus ke Columbia, ya kan? Oke. So, before she moved to Vancouver, where does she live? With you? Oh no, with the father, not with you. Sesama warga Tangerang kita harus jadi sobat. Nah, Waduh. biar tetangga. Alhamdulillah sudah kembali tenang, Kak Fitri. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu saya selalu bersyukur. Apapun yang saya lewatin, apapun yang terjadi sekarang, itu sesuai dengan peace and love yang saya rasakan kembali hari ini. Peace and love tapi ngancem-ngancem. Mau ngebales, nah, mau podcast. Ngomongnya nggak konsisten. Masalah somasi baso gimana, biarin aja ya. Tunggu aja dia bikin laporan, nanti saya bikin laporan. Gini ya, saya itu tidak pernah men-spill muka orang nih buat tukang bakso ya, yang kalian tanya. Anjing. Saya itu tidak pernah spill muka orang ya. Tetapi saya melihat circle pertemanan itu, yang punya dia itu adalah circle pertemanan pengajian saya. Saya ini kan orang yang miskin ilmu agama ya. Ya benar. Saya selalu mendekatkan diri saya ini ke pengajian. Kok ada gitu loh orang yang menurut saya adabnya lebih baik dari saya. Kok ada orang yang circle-nya di pengajian itu menghujat, menghakimi saya seolah-olah saya ini anak durhaka yang kehidupan saya mewah sementara ibu saya seperti itu. Ini namanya Itu yang tantri. saya pertanyakan, makanya saya ingin bertanya, apakah adab orang yang lingkungannya bagus di pengajian-pengajian akan seperti ini gitu kan? Saya mendingan ngelihat mohon maaf ya, saya mendingan ngelihat perempuan yang berpakaian minim tapi mulutnya bagus daripada melihat itu orang yang tertutup tapi mulutnya seperti itu. Itu kalau dia mau somasi, saya sangat tunggu biar saya ajarin bagaimana adab pakaian dan ucapan itu harus sama ya. Saya sudah bilang 2024 ini Dia lagi ngomongin Kak Tanti ya. Kak Tanti ini dia berkomen di mana gue lupa. Waduh ini ya apa yang anaknya anak gimana? Gue lupa komennya, takut salah. Pokoknya intinya gini, anaknya head on tapi ibunya sengsara, pokoknya gitulah ya. Di repost lah sama si siapa sih di screenshot di post sama si Iza Zega, diancam ini fotonya siapa ya, tolong jaga bicaranya. Di repost sama si Fitri ya kan, saya tidak tidak kenal katanya ya, tolong jangan sok tahu katanya. Waduh, dilaporin lah Iza Zega, disomasi. Yang disomasi sebenarnya Iza Zega, bukan si Fitrinya ya kan. Nah ini orang satu karena dibilangnya satu kajian ya kan, satu pengajian ditegur sama orang yang baik gitu ya, nggak mulut bencong. Kalau gue kan mulut bencong nggak mungkin masuk ya kan. Ini Mbak Tanti udah satu kajian katanya ditegur baik-baik, ih nyolot. Jadi lu mau ditegur sama siapa? Kalau nanti ditegur sama Tuhan ya udah telat ya, lu dalam kubur Pit ya. Kalau lu pengen dapat hidayah dari Tuhan udah cacat nanti ya. Amit-amit Fit, gua ini ya, ini sebagai beduk-duk ya, ini udah saat-saatnya lu nih ya. Lu udah terlalu banyak nyakitin banyak orang, salah satunya sampai sekarang nanti lu dapat hidayah ya. Kita tunggu loh ya. Tuhan itu sebenarnya ada bagusnya juga ya. 1000 ini
Banyakan di TikTok gening. Di TikTok 1800 ya, screenshot lah habis kayak disangkanya. Ya, lobaan di TikTok gening tah. Tah di TikTok sabaraha 1800 nya tah loba screenshot lah. Tah geus. Lebih banyak di TikTok gening. Dunia pergibahan TikTok, kutuk ya, dunia pergibahan TikTok sama dunia pergibahan ini. Kalian tuh mending resep begibah-gibah tentang Fitri ya. Terima kasih sawerannya ya. Saya teh ke TikTok teh disawer. Saya mah bidiwan barbar, bukan bidiwan dangdut da pales abi mah teh bisa. Aku si Fitri maling kundang ya kan. Ada si Fitri maling kundang. Kan saya sikat-sikatin semua yang membuat dosa jariah terhadap diri saya. Bilang tuh, ini Ernst Jubel. Bukan, ini bukan Ernst Jubel, ini Cartier. Sok-sokan gak sebut nama itu makanya nih saya itu berkeyakinan dia sangat tahu, dan saya itu tahu banget dia ngerti itu di dalam Al-Quran kita itu ya, di dalam dia kan orang Islam, setahu saya dia pasti paham bahwa pembunuh aja diampuni daripada orang yang munafik. Nah itu dia tuh orang yang munafik yang tidak diberi ampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu Osok tengaca si Fitri mah, si munafik si Fitri. Ya, sebelum kita mengajarkan agama ya, memberikan dakwah ya, memberikan surat-surat suci, ngaca heula aing mah mending nyeri. Aing ke pasantren geranya disunat aing mah ngadengekeun si Fitrinya. Aduh, mending nyeri. orang termasuk orang-orang jenis munafik. Bila ini zalik. Udah sekalian aja kalian itu orang itu berbuat jahat aja sekalian. Ngomongin siapa? Ngomongin tukang bakso. Yes, sir. Bipolar ih. Tuh. Gue tuh Dufan. Hari Rabu sama Pedro. Sama siapa? Berdua? Maybe sama dia juga. Bertiga? Hari? Anaknya minta kedupan ya kan. Apa? Mami aku mau kedupan. Cek si Fitri. Ulah. Sieun mami mah, sieun. Gak usah main yang maju mundurnya, main muter-muter we di handap, sieun mami mah. Udah kian pisan. Anak yang gak tinggal sama lu aja, sian pencitraan. Ibu durhaka ya, anak yang ibu komplit. Paket lengkap si Fitri mah, ibu durhaka. Jadi anak durhaka. Komplit. Istri durhaka ada gak guys? Ya. Teman durhaka ada nggak? Semua. Si Fitri ini paket lengkap hemat komplit ya, super Wisman mun make martabak pecenongan mah spesial butter tah. Sultan Sultan durhaka tah. Jangan sampai malam ya. Jam 6 udah di rumah ya. What time? I don't know, I'll ask her. Oke, sampai jam paling telat jam 8 harus sudah sampai rumah. Rumah juga bukan rumah lu datangnya. Rumah bapaknya juga. Emang Dufan masih bagus tak? Pengen juga ke Dufan, mami udah lama. Coba aku tanya nih sama netizen, Dufan masih bagus ya? Tim Kak Fitri karena anaknya apa nih tadi? Tim Kak Fitri karena anak-anaknya baik dan inspiring semua. Ya, semua orang itu punya cara mendidiknya masing-masing. Saya punya cara mendidik anak saya kayak tadi tuh. Anak saya pasti ngomong, misalnya hari Rabu dia mau ke Dufan, boleh, tapi saya minta ke Dufan, tidak minta cicis, minta jajan. So iya dah, ya kan?
minta cicis. Anak-anak mang apain aja coba? Kita jadi logika ya guys. Kalau anak-anak minta izin ke orang tua, minta cicis dan lain minta restu ya. Kedepan mah nggak harus minta itu, minta cicis. Iya, aing mah. Ini jadi pembahasan. Waktu paling telat jam 8 udah sampai rumah. Masih bagus. Masih bagus ya? Oh ya. Dufan seru katanya nak. Mami udah berapa tahun soalnya nggak ke Dufan. Ada wahana baru apa di Dufan? Bagus ya? Skincare-nya apa? Yang pasti skincare aku bukan skincare yang lagi huru hara sekarang. Dia aja udah nggak mau mempromosikan skincare-nya diri sendiri, ya kan? Ya, udah nggak mau mempromosikan skincare-nya diri sendiri ya. Banyak fit skincare, FS skincare. Sekarang udah nggak ada, mau nggak laku juga. Ya, buat badan-badan POM ya, buat orang-orang yang perizinan, coba cek deh F911 Senayan itu ada izin surat itunya nggak ya? Ada izin surat operasionalnya nggak ada. Dakwah. Buat warga TikTok, maaf ya muka aku ekspresinya begitu karena di Instagram saya lagi pakai filter. Jadi mendalami karakter. Ih, apa ini? Nggak usah atuh ngikut-ngikut. Ih. Dakwah. Kalau ya itu belajar dari 5 menit lagi guys, bahwa selesai. dunia bisnis itu begitu kejam, keji. Tetapi kamu jangan berada di dalam contoh ya, jangan meniru apa tuh namanya teknik-teknik market menjatuhkan orang lain tuh nggak baik. Dunia skincare, damane mah teu payu ngejatuhkan batur ge teu payu mau ka maneh nya. Mau ngejatuhin skincare mana? Mau aya nu meuli maneh saha? FS skincare. Iya ge pakai duit batur, ya kan? Lu FS skincare, F911 pakai duit batur. Udah guys. Coba penutupannya si Kaira ngomong apa? Hah? Iklan segala tuh. Ya teh beduk ke naon? Don ya. Nanti pusing kepalanya pulang. Ngomongkeun eta. Live juga kan di upload aku tuh tidak peduli pun. Tapi seenggaknya aku sudah bersuara, pelan-pelan aku akan bersuara. Misteri bagus, roller coasternya dimundur. Hah? Kereta misteri? Dek, roller coaster mundur. Kapan? Jangan suka kan. Alhamdulillahnya anak saya itu nggak termasuk anak-anak yang. Kamu suka lihat medsos? No. Tuh, nggak pernah dia. Nggak pernah sama sekali. Kalau Kaira enggak, kalau Naira ya. Dia tuh Hai Naira. bukan kaum netizen. Nggak seru, ibu jiwa mudanya nggak menantang. Bukan, dulu saya main, saya tuh bek-bekan. Udah lah ya guys, pokoknya intinya dia mau membuat klarifikasi tentang ibunya dan dia ya istilahnya nggak jadi anak durhaka lah ya. Kita baca komen ya kan, karena udah ya Allah beda banget. Instagram sama TikTok beda. Gue liat ekspresinya beda. Kalau dia orang kaya ngapain dia cari temen yang berduit? Enggak juga begitu sih, enggak begitu juga. Tapi ya buat networking is good. Bro, kenapa biarin aja lah, is okay. Hai, aku pindah dari IG ke TikTok ya. Eta si Aki kunaon tahun rumai tenyahu tak apa. Anak tirinya nggak tampil sama ibu kandung. Anak tirinya nggak tampil sama ibu kandungnya.
Siapa anak tirinya yang mana? Anak tirinya nggak tampil sama ibu kandung. Kumaha? Tengah arti ah. Guys, sekarang TikTok sama Instagram gue lebih banyak TikTok loh. Itunya apa? Maya. Bukan Maya. Chelsea Maya, Chelsea. Kan si Chelsea mau dipenjarain sama Fitri. Coba, itu siapa? Kan dia bilang tadi, saya tidak pernah punya musuh ya. Terus yang mau menjarain Fitri, yang mau penjarain Chelsea Maya siapa? Dikit-dikit penjara, dikit-dikit laporan ya kan? Gitu. Thank you giftnya. Cek, eta bibir mending seksoy. Bibir cabe hayam maunya kopi cucu. Sibuk. Yang tadinya Chelsea Maya itu deket sekali sama Chan. Itu salah satunya ya guys. Korbannya adalah Chelsea Maya. Ya, Chelsea Maya anaknya Sherina, the number one ya. Anak yang paling tua itu tadinya deket banget sama bapaknya karena sama-sama art gitulah ya. Artistik. Kayak jadi ngomongnya salah deh. Wih. Kok di Instagram komennya nggak nyala? Kalian ke TikTok aja ya guys. 5 menit lagi Instagram mati, kita ke TikTok aja ya. Karena di Instagram cuma bisa sejam kan. Kalau di TikTok gue bisa 10 jam sampai heboh pun bisa. Buduk-duk mau dilaporin nggak? Bener nggak? Aduh, laporin aja deh. Dia udah ngelaporin gue tuh ada sekarang jadi yang kedua. Laporin aja. Aduh, kalau ngelaporin banyak cincong, ya. Laporin dulu, udah jadi udah ada panggilan atau apa, surat panggilan, baru banyak cincong. Dari kemarin laporan untuk intimidasi doang, ya kan? Intimidasi, doesn't affect me, ya. Lu mau ngebully keluarga gua, it doesn't affect me, cause at the end of the day, tujuan gua lu, ya. Jadi kalau misalnya dulu mau kesana kesini, I don't give a shit. Mental gua udah mental baja, say. Ya kan? Udah dulu guys ya. Yang di Instagram, kalian ke TikTok, aku udahan di ini ya. Thank you Instagram tuh kalau mau ya. Bye. Anak dan ibu. Cerita cerpen ya kan. Oke. Bu, kalau di TikTok coba ya, terlalu banyak yang komen anjir. Dulu FS ngatain Chelsea kecil pakaiannya, sekarang anaknya sendiri ke Amerika pakaiannya kayaknya kata Sarum lapor ya just langsung lah. Jangan banyak bacot, laporin aja ya kan, nggak takut. Laporin kalau misalnya gue udah jadi tersangka atau apa, baru cuap-cuap. Sekarang baru bikin LP ya. Banyak bacot. Fitri nggak ngerasa ya omongannya nggak sinkron sama apa yang terjadi di dunia nyata. Nah itu kalian ya 1.600 yang nonton di TikTok, kalian bisa melihat ya, dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit astagfirullahaladzim, tapi tidak sesuai dengan kehidupannya ya kan. Kalau bangsat aja, ngerti nggak sih? Jangan berasa jadi Tuhan. Thank you ikan pausnya, and thank you Deborah, thank you sayang. Bocoran NM mau ketemu Olan kemarin dong. Ola sama Nikita kalau ketemuan aku nggak tahu, cuman aku kemarin ketemuannya di Gio Australia di Pondok Indah. Tapi aku nggak itu guys. Aku nggak janjian sama Olanya. Demi apapun gua tidak janjian sama Ola ya. Aku janjiannya itu sama ada brand salah satu temanku lah ya. Nah di situ ternyata temannya dia lagi meeting sama Ola. Jadi coincidence, demi apapun aku tidak demi anak durhaka Fitri mati kalau misalnya aku bohong ya guys. Masih hidup kan Fitri kan?
Demi apapun kalau misalnya aku bohong, Fitri Sahuteru, Salfitri mati. Tuh. Ya. Gue sumpah demi orang lain aja lah. Ada tai mata. Thank you. Ada Kak Putri Jimbo ya. Jadwal live sama Instagram sama ya Kak. Iya samain aja lah. Kita dempetin. Ya kan? Berdalih agama ya. Signalnya buduk-duk jelek banget tuh. Masa sih? Kalau misalnya signalnya jelek nggak mungkin 1800 dan si itunya bilang apa good connection. Kocak banget sumpah bus. Enggak lagi melawak. Kalau coba ya. Oh jadi di TikTok kita scroll aja ya. Kasihan Mami Ola diserang buzzer nih ya. Nih gua kasih lihat itunya aja. Di mana dia apa nyerang Mami Ola ya, di postingan mana. Gua nggak mau bacain juga karena kasihan gitu Mami Ola sampai ngelaporin buzzer-buzzernya ke polisi ya. Jadi di postingan ini nih ya, yang aku real sama Mami Ola. Bahaya. Komenannya ada 400. Kalian mau baca sendiri? Biasa. Gimana ya guys? Gua nggak bisa pokoknya inilah ya. Pokoknya ini apa ya, yang ini ada 400 komen itu semuanya buzzer. Ya. Itu buzzer semua, ya. Kok Dinar Candy nggak bisa speak up? Takut karena yang dia hadapi adalah jenderal, istrinya jenderal ya. Jadi si Dinar Candy ini diiming-iming, oh kalau misalnya Ko Apek mau keluar, ini aku punya nih istri jenderal gitu loh. Dan Dinar Candy makan di situ sama si istri jenderal dan si siapa? Si Fitrinya. Tapi bukan masalah si Dinar Candy yang diomongin. Malah omongin trip ke USA. Jadi thank you Deborah Ivan. Ini Deborah jangan suruhannya Fitri dan nyawer ke aku deh. Ya Allah, Miss Indo, Kak Mel. Dah Kak Sung, dah well deh. Langsung Sultan langsung pada datang ya kan. Kak Mel, nggak usah well lah, kita nanti beli martabak aja di sini Kak Mel. Yuk, Kak Mel kita ke LA yuk. Kak Mel aku tunggu loh di LA. Diduga. Ya ada Kak Mel di sini ya. Cucu kali sekarang TikTok. Hayu. Kak Mel mah hayu belum terbang. Ayo makan martabak. Di sini martabaknya endes, nasi padang. Kita nanti sama Om Ben kita ke pantai, ke Huntington Santa Monica. Kita ke Nobu ya kan? Nobu Beach sushi restaurant ya kan? Pakai dress to the nine ya. Tete duar. Bukannya Dendi udah kok Om Deddy. No. Kak anaknya FS di Amerika, bukan di Amerika, di Vancouver, British of Columbia, Canada. Anak kalau ya kalian perasaan temen, kalau kalian perasaan, aduh ngomongnya jangan di copy paste dong, jadi bingung deh. Kalau kalian perasaan temenan Niki begaduh semua teman Sinepos, coba pikiran logika. Ngetiknya yang bener say. Gue baca komen is okay, ya kan. Tapi ngetiknya yang bener gitu, jangan typo, jangan yang aneh-aneh gitu bahasanya, jadi aneh. Yang Marisa bener nggak sih editan Kayolo? Nggak editan. Tunggu momennya. Karena kan si Marica Isa lagi berantem sama si Iren kan, kakaknya kan. Jadi biarlah mereka
saling baku hantam dulu. Nah, habis itu tuh duar. Ini cewek benar nggak? Aku hybrid sayang. Ya. Thank you gift-giftnya. Kenapa mirip Tasya Farasya? Jangan begitu. Terasa Tasya Farasya bilang, kok gue punya kembaran bencong? Ya kan? Jangan sayang. Kasihan Tasya Farasya cantik. Jangan banding-bandingin sama aku. Ojo dibanding-bandingi. Ojo hybrid. Teteh di atas, Kenti di bawah. Namanya hybrid. Ya. Kalau mobil kan ya hybrid itu bensin dan baterai ya kan. Aku juga bisa. Ini Tete dan Kenti namanya hybrid. Ya kan? Thank you. Takut benar edit? Enggak. Guys, 1.700 gua berjanji ya. Gua janji sejanji-janjinya gua bakal spill. Kalau gua udah spill kalian geger pasti. Itu gua jamin ya. Masa sih guys gua sebodoh itu dan setolol itu dari gua live zaman 2020 sampai sekarang terus gua mau berbohong gitu cuma demi Ica Marisa. Why? Coba kalian pikirin deh. Why? Kenapa aku bakal ngebohong tentang Ica Marisa? Apa benefitnya? Coba kalian pikirin deh. Apa benefitnya buat gue untuk ngebohongi tentang Ica Marisa? Apa benefitnya? Why? Live bareng Isa Zega, aku kirim Isa Zega. Gak usah aku harus live sama Isa Zega. Gue kirim singa ke rumahnya Isa Zega. Gak usah lo kirim-kirim singa di sini kalau misalnya gue live sama Isa Zega. Singa gue beli, gue masukin ke rumahnya Isa Zega, ya kan, yang besar, yang megah itu, ya kan, yang nyicil dari si Cindy, ya. Itu tuh dia dapat rumah tuh dari si Miss Cindy. Yoko bisa beli singa sendiri, ya kan. Gak usah, gue gak gila-gila sawer, tapi makasih yang udah nyawer yang lumayan buat seblak, Soalnya kalau whale gue dapat kayaknya cuma $25 gitu guys di sini ya guys. Lumayan buat nasi padang, ya kan? Kalau kalian perasaan semua tentang temannya Niki bergaduh, berantemin itu semua awalnya temannya Nepos, betul. Raja Singa. Oh, nyicil tuh rumah. Iya, jadi itu tuh sebenarnya rumah Miss Cindy. Miss Cindy tuh udah kemana-mana, udah hatinya sedih gitu guys ya. Udah ngomong kemana-mana. Kan namanya ngomong bencong. Dia curhatnya sama bencong. Kok aku merasa dimanfaatin ya sama Isa Zega gitu. Tapi aku nggak mau ngomong bahasa Isa. Udahlah. Apa yang beliin juga Isa Zega, bukan gua. Yang beliin juga si Miss Cindy kan. Duitnya Miss Cindy itu. Jadi dia yang DP-in itu rumah, itu ya dia yang bayar juga ya. Tapi si Isa Zega bilang, udah aja nanti mami cicil ke kamu, ya kan. Anak mami tersayang tertonjok, ya kan. Nah, gitu. Better kirim singa patung. Gak usah. Emang di sana ada seblak? Kayaknya nggak ada seblak. Bukan seblak, adanya cuanki, ya. Tersonjok. Gitu. Nikita kok nggak berani lawan FS karena backingannya sama guys. Kalian bayangin ya, kalau kalian punya backingan yang sama di dalam suatu instansi, ya kan, kalian kalau ngomong gini ngerti nggak sih? Kalau kalian punya ya baking soda ya guys, kita kalau ngaduk gimana ya? Pokoknya orang yang menjagai Nikita dan Fitri itu sama gitu loh. Kalau enggak nanti mereka, kalau bahasa yang tahu-tahu aja, perang bintang. Coba ada yang ngerti nggak perang bintang? Coba. Buat yang ngerti-ngerti aja nih, ya. Buat yang ngerti-ngerti aja, ya. Perang bintang ngerti nggak? Star Wars, bener. Ngerti. Guys, mumpung di sini gue mau spill tentang skincare. Besok aja lah. Besok aja lah yang tentang skincare, karena
nggak nyambung. Nge-lag. Masa sih nge-lag sebentar kali. Igoi kak, oh ya, Igoi ya, lupa. Kakak pernah suka sama cewek nggak? Bencong aja gue suka. Gila-gilanya. Enggak lah. Kasus Padel mendem. Gue bilang apa? Ini sudah ini ya. Aku balik dulu ke topik deh sebelum ke skincare. Kalau skincare gue nanti sediain satu hari ngomong sih karena belibet guys ya. Kalau aku kan nggak ada skincare, tidak ada orang yang bisa membungkam aku pakai duit. Aku pakai duit untuk sekarang ini ya. Jadi aku bye. Gimana turuninnya anjir? Goblok aja deh. هاي جيم الله يسعدك. Bye. جيم بليز الله يسعدك. جيم بليز. No thank you. جيم بليز الله يسعدك. الله يجبر بخاطرك. Anjir gimana nge-kick dianya guys? Gua nggak ngerti lagi. جيم بليز. الله No يسعدك. thank you. Bye. الله يجبر بخاطرك. Ya, Game. sorry, no thank you. Gimana guys nge-kick dia guys? Gue nggak ngerti anjir. بليز جيم الله يسعدك. No. الله يجبر بخاطرك. جيم بليز. Haram. I'm a man. Haram. No, haram. بليز Haram. جيم بليز. Bye. Haram. جيم بليز الله يسعدك. Out kah gimana anjing? Ini haram, no halal, haram. No. Iya, no, haram. Gimana, anjir? Anjir, gue nggak bisa nge-kick dia lagi. Lihat di bawahnya dia, بليز cek. جيم بليز. Kontak. الله يسعدك. Kok gue nggak bisa ngeblok dia ya, guys? بليز جيم بليز. No, please. الله يسعدكم. جيم بليز الله يسعدك. جيم الله يجبر بخاطرك. بليز جيم. Gimana turunin dia? Bye. One game. No game. Bye. جيم الله يسعدك. I block you now, okay? One game. Anjing. One game. Putuskan hubungannya. Gimana putuskan hubungannya anjir? One game. Katanya baik. No game. Halal. Mi haram. Mi amen. Please Mi game. amen. Please game. No, haram. No good. Haram. Please game. Haram. No haram. Haram. Anjing. Gimana sih guys? Please game. Please. Please haram. No haram. No game. Haram. Anjing gimana sih ininya setting? Block account. تابشير شباب ربي يسعدكم. تابشير. Off aja. Coba. Anjing. No please. No please. No. بس جيم بس. No, I said no. Die. No, please just get out. Please go away. Go. Banting HP-nya anjing. جيم واحد بس. No, I said no. Why you say no? You don't speak English. You're not nice. Why do I wanna play with game with you? Kayaknya suruhannya Fitri Sauteru deh. Kayaknya suruhannya Fitri Sauteru. Gimana sih guys, coba ya. Gue setolol itu nggak bisa itu dia. تابشير الله يسعدكم. تابشير. Disconnect from live ya. بليز جيم بليز الله يسعدك. No game. Host, coba gue. بس جيم بس. No kiss haram. No kiss haram.
Istighfar haram, haram, شباب ارحم شباب haram. تابشير ربي يسعدكم تابشير فرحيني بالجول الله يسعدك Gue udah report dia loh, padahal loh. متابعينك جول جول ثانك يو Review. عندك بيس ثانك يو Anjir, gimana sih guys? Kok gue sebodoh itu sih? Gue nggak bisa apa? Gue nggak bisa تابشير شباب تابشير ربي يسعدكم di تابشير pojok kiri bawah, pojok kiri kanan, yang host, tekan host terus nggak ada namanya dia loh. Nah, alhamdulillah cobaannya dari Fitri Sahuteru Izazega. Ya Tuhan, lindungi aku dan lindungi aku. Gue tidak mau berdosa guys ya, satu frame sama yang apa? Yang takut nanti apa bencongnya haram kan. Kita bersentuhan gitu kan ya, game gitu kan. Takut aku yang berdosa ya kan. Gua harus tahu, harusnya gitu. Tadi gua lihat ya, klik apa kayaknya dia lama-lama dia turun sendiri. Karena kalau gitu dia nggak ada yang itu kan, nggak ada yang nyawer kan. Lama-lama gue banting iPhone 16 gue, ya kan? Anjing. Thank you. Aduh, ada aja ya mau nge-live gitu. Udah bilang haram. Dia pengen please. Sebenarnya bukannya gue nggak mau ngasih sih, cuman lagi bertopik gini terus tiba apa main PK ya please. Lebih baik gue kasih giveaway ke apa netizen ya kan, lebih berfaedah. Dan itu gue mau ngasih giveaway ya guys, 200.000 ya buat 2 orang ya kan. Apalagi kalian yang sudah ada tadi ada Kak Mel juga. Thank you Kak Mel, Miss Indo. Kak Mel mau naik nggak? Ya, salah satu apa sponsor giveaway terbesar aku ya di kapanpun itu adalah Kak Mel. Ya, Kak Mel mau naik kah? Kak Mel kayaknya mau main sama aku di LA deh. Ya. Haram. Teruskan cerita si Fadel. Sampai dia cerita si Fadel ya. Ntar. Jadi sampai lupa gue ngomong apa. Fadel. Jadi si Fadel sama Loli ini cuman adalah kasusnya sebenarnya real ya guys. Ada apa? Anak di bawah umur ya kan. Terus apa? Ada berhubungan dengan seks juga ya kan. Terus apa ada kekerasan juga. Jadi hukumnya itu real, tapi kenapa bisa lama begini prosesnya apa? Pakai visum ya kan? Harusnya kalau udah ada bukti konkret ya guys, di US langsung ditahan loh. Kalau di Indonesia dulu kita akan mengirimkan surat panggilan untuk apa keterangan sebagai Fadel Bajideh menjadi saksi ya kan. Terus nanti si Rasman, saya sebagai kuasa hukum keluarga besar Bajideh akan memberikan perlindungan seutuhnya untuk untuk klien kami yang tidak bermasalah dengan Loli. Mereka hanya dua insan biasa nyanyi lagu insan biasa kali.
Pegel. Jadi gitu aja ya guys ya, biar lama TikToknya, biar banyak yang nyawer. Semakin gak ada yang nyawer, gue lama bahasnya. Jadi saya Rasman Nasution, pengacara, ahli kuasa hukum yang ditunjuk untuk untuk menangani kasus Fadel Bajine. Ya kan. Untuk sekarang kita undurkan waktu karena Ibunda Laura Mawardi Meizani sedang ada di tanah suci, ya kan? Sama benar aja deh. Etang geus Bandungnya ya. Jadi si Rasman ini kan aku udah bilang awalnya kenapa bisa pengacaranya Rasman, karena itu sudah dipilih sama Marissa Ica dan Fitri. Jadi guys, kenapa gue bahas-bahas Fitri dan Marissa Ica? Karena kan si Fitri ini dendam sama Nikita Mirzani. Jadi secara nggak langsung si Fitri nggak mau menjarain Nikita Mirzani laporannya. Jadi dia cari gitu siapa pengacara yang receh, yang bisa berantem dan bisa bisa memain perasaannya Nikita, dan dia itu pilih Rasman. Ya, nggak mungkin Hotman berantem sama Nikita. Seorang Hotman aja takut sama Nikita Mirzani karena apa? Orang itu takut nggak cuman karena ekonomi ya guys, backingan atau apa, fakta yang dia, fakta dan kenyataan itu kadang-kadang orang takut guys ya. Jadi sekarang si Rasman ini melaporkan Nikita Mirzani ya. Jadi lucunya ini kan harusnya topiknya Fadel dan Loli ya kan. Dan Fadel ini harusnya menjadi salah satu orang yang contoh bahwa oke lah kamu pacaran sama orang tapi harus harus sopan santun, jangan ada seks bebas atau apa ya kan. Sampai di visum buat apa sih guys? Coba. Karena ada hubungan seks kan. Jangan sampai Loli sampai hutang kesana sini dan mensupport orang menjadi keras kepala dan durhaka sama ibunya. Jadi sampai di titik ini si Rasman ini kenapa guys, dia itu nggak dibayar duit sama si Fadel sama yang lainnya, nggak dibayar duit. Kenapa dia mau mengiyahkan ini? Karena dia punya agenda terselubung gitu loh. Dia mau memenjarakan Nikita Mirzani. Di belakang itu siapa aja? Ada Fitri ya, ada Marissa Ica, ada Iza Zega. Karena kasusnya Iza Zega nggak naik-naik ya. Jadi Iza Zega tuh punya laporan ke Nikita Mirzani dan gak naik-naik itu laporannya. Jadi Nikita Mirzani dilaporkan pengancaman ke Rasman. Karena kan kalau Nikita live itu dia barbar kan. Itu kalian tunggu deh. Pasti nanti lucunya nanti Fadel lama-lama ditumbalkan. Tapi kalau misalnya Fadel masih di luar kan Nikita jadinya kesel kan. Kesel. Jadi sekarang apalagi si Nikita lagi bahas Mira Hayati ya kan. Ini kita bahas semuanya lah guys ya. Mumpung lagi rame. Dia lagi bahas Mira Hayati, lagi bahas Dr. Richard, lagi bahas Ibu Heni Segara. Ini pasti titip-titipan ya. Ini pasti titip-titipan. Jadi mereka ini bersatu, lihat kasusnya di mana. Kalau Nikita Mirzani nanti dapat masalah hukum, jadi dia lupa dengan masalah-masalah orang lain. Jadi mereka udun-udunan bersatu untuk memenjarain Nikita Mirzani ya. Jadi kalau misalnya kalian mikir Nikita lantam segala macam, dia lantam. Tapi kalau misalnya semua orang bersatu memenjarai Nikita, itu bisa kena loh ya. Karena nanti ada atensi ya kan, nanti ada pasal, nanti ada duit. Jadi
kalau misalnya kita punya laporan itu 3 titik yang perlu ya. 1, atensi. Kalian tembak bapaknya siapa, misalnya kalian yang melindungi Nikita misalnya kita bilang aja ya namanya si Upin ya. Bapaknya si Upin siapa nih? Kita cari ya. Bapaknya si Upin tuh Bapak Ono gitu ya. Kita cari Pak, Nikita begini, bapaknya dibayar gitu. Kita cari nih bapaknya si Fitri siapa, si Ipin ya kan. Nah kita cari bapaknya si Ipin siapa, oh si Tarno gitu ya. Dibayarlah bapaknya si Tarno gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin laporan itu harus cari dulu siapa yang punya kekuasaannya di situ. Nanti di sana perang bintang. Makanya gue bilang perang bintang ya guys. Jadi kalau misalnya kalian nanti kaget kenapa ujung-ujungnya nanti Fadel masuk penjara dan Nikita masuk penjara, karena ini udah ada titipan. Ini dari awal Nikita emang udah dibidik ya. Gitu loh. Masuk di akal juga kayak no, karena aku udah tahu, aku pulang ke Indonesia, aku mendengarkan ya. Jadi nih guys ya, aku nggak mau terlalu masuk ikut campur masalah skincare ya. Ini yang screen record matiin dulu ya, buat orang-orang yang screen record tentang ini matiin dulu, ini beda topik. Tadi kan ada topik Fitri Sauteru, ada topik Rasman ya kan, nggak tahu kalian bakal apa nggak, pasti kesel juga kan kalau gue ngomong soal Rasman ya kan. Sekarang topik skincare, udah kalian off screen record, mulai lagi karena beda topik, tar jadinya kalian ngeditnya gampang. Baik nggak gue tuh buat orang-orang yang screen record gue, ya kan? Oke, jadi masalah skincare awalnya itu apa? Awalnya itu orang huru-hara karena dunia skincare yang lagi tidak baik-baik aja ya kan. Salah satunya ada MS Glow ya kan, Dr. Oki, Benings Clinic, Athena Group ya kan, Eleora, BepYC, Terra Beauty. Aduh ini decline. Decline ya guys, pada mau itu lagi PK lagi, nggak mau lah. Kalau lu tahu semua ini apa atau fitnah, gue kalau fitnah dapat untung apa guys? Orang-orang yang kayak lah, kalau lu tahu semua ini apa atau fitnah, gue kalau fitnah dapat untung apa guys? Orang-orang yang kayak Nikita, Izaktif, mereka dapat cuan di situ, gue nggak dapat cuan. Gue jualannya parfum. Mana parfum gue? Ya? Mana parfum gue? Yang gue jual parfum, bukan ini. Mana parfum gue ya say? Yang gue jualan parfum sayang, ya. Gue taruh mana lagi parfum? Yang gue jualan parfum sayang, bukan skincare. Jadi nggak ada hubungannya skincare itu sama aku. Jadi kalau misalnya kalian mau bilang Kayoke dibayar ya, nggak ada hubungannya, ya. Kak Putri Jimbo ada di sini nggak? Aku garis besarnya dulu ya. Jadi itu adalah perang mafia battle of skincare owner sama skincare Maklon. Maklon itu yang memproduksi skincare-nya, ya kan? Jadi kalau misalnya kalian bilang, oh ini dunia mafia, mereka juga semua pada mafia, say. Bedanya mafia skincare itu adalah distributornya. Tapi kan secara brandnya juga mereka mafia, pasti mereka juga bakal ada saingannya gitu loh, ya kan? Sekarang heboh karena ke-spill gitu. Ternyata merek-merek tertentu pun ada hidroquinone dan merkuri, ya kan? Jadi lebih daripada mereka takut mereka kebongkar dan nama mereka jelek, mereka membongkar orang-orang lain.
Marisa Ica. Udahlah guys ya, aku udah live udah lama. Thank you so much buat orang-orang nanti yang giveaway-nya di Instagram ya. Itu ada tuh Putri Jimo ya, aku udah live-nya udah lama, capek. Ini gue invite dulu deh ke Putri Jimo deh nih. Yuhuy. Baru kok kak, ada 2 jam kali gue nge-live. Apaan? Hai. Hai. Udah pada tidur? Belum. Gue lagi ngeliatin aja lu ngoceh-ngoceh. Jadi gimana parfum sayang? Kenapa parfum? Iya ternyata nggak bisa keranjang kuning ya guys, karena posisinya siapa? Posisinya Yoke itu ada di luar. Memang kalau kita yang tinggal di luar itu kita nggak bisa pakai keranjang kuning, tapi nanti udah diakalin kita pakai affiliator yang ada di Indonesia aja. Oke. Oke. Gitu. Tapi nggak Kak Putri coba nanti yang Secret Finance adminnya dia bikin keranjang kuning nanti live bareng aja, bisa kayaknya begitu. Iya, lagi mau kayak begitu, tapi kan waktunya itu kan mesti disamain. Waktu gue, waktu lu kan beda-beda kita. Iyalah. Gue tadi mau jambak, anjrit lu ngomong. Ngeselin gila lo ngomongnya. Oh yang saya menjadi gitu. Itu. Emang setan. Karena kan kita harus mendalami peran kak. Ya gitu juga. Gue lagi minum kopi sampai muncrat. Sialan. Orang kan gemes kan. Saya adalah kuasa. Mulai lagi. Sinting. Nggak ada yang Iya labrak. benar, memang harus TikTok Indonesia ternyata. Iya. Karena Yoke TikToknya TikTok US, gue TikToknya TikTok Australia. Betul. Adminnya TikTok Indonesia. Gimana sih ceritanya? Benar. Tapi besok-besok juga aku live lagi dua-duanya sih kak, di TikTok juga di Instagram juga. Ternyata TikTok tadi lebih banyak viewernya daripada Instagram. Oh gitu. Tadi di sini 1.800, jadi di gini. Instagram 1.100. Walaupun gue udah setting, intinya kalau misalkan gue lagi di negara tersebut, jadi otomatis keganti. Ya. Oke. Gitu loh. Kecuali kalau misalkan nanti Yoke ke Indo gitu kan, nah nanti TikToknya berubah, jadi country-nya jadi Indo. Oke. Berarti kalau gitu aku bisa pakai VPN. Bisa, guys, tahu nggak kalau misalnya aku live pakai VPN Indonesia, apakah aku bisa live keranjang kuning? Nah itu gue nggak paham deh tuh. Coba deh tanya, mungkin ada yang lebih ngerti di sini nih. Harus pakai SIM card dan HP beli di Indonesia, settingan di Indonesia jadi pas. Gue ada satu handphone gue SIM card Indo, HP-nya beli di Indo. Ya berarti Kak Putri tinggal beliin aku iPhone 16 Pro Max. Iya, tapi SIM anak gue aja iPhone anak gue aja kan iPhone-nya ini kan apa namanya? Indo punya kan dia. Apa tuh namanya kalau Indo itu? Garansi apa namanya? Auzi, kita TikTok bareng yuk. Oh ya. Gak usah nunjukin iBox. itu. Kan itunya kan iBox ya gitu loh. Tetap. Oke. Jadi pas dia pindah ke Australia, pas dia berangkat ke Australia, ya TikTok dia ya FYP-nya tuh Australia semua, jadi nggak ada Indonesia. Jarang yang Indonesia. Merasa gibah ya Kak Uzi. Hai, malam. Oh, siapa nih si Big? Bentar dulu deh. Ini ada Bing Hilda, bisakah aku pakai di Swiss juga, serius? Beb, suara lu lebih manly dari gua. Hai semuanya gitu. Malam, gila. Suara gue kan serak-serak basah gitu kan. Hai, malam.
lu suara lo serak-serak miskin, tau gak miskin. Anjay. Lu giling dibilang miskin gak punya rumah giling. Puji Ada lambe tawa lu. turah loh. Di sini masuk lambe turah beneran. Ada lambe turah masuk, coy. Aduh. Cewek Ya apa cowok memang Fauzi? kalau kalah sama fakta ujung-ujungnya menghina. Iya sih. Oh, bahasa lo berat banget sih. Seberat orangnya kali ya, badannya kan gede gue. Enggak lah, gila. Gue pernah ngeliat foto lo zaman dulu kok, tenang aja. Lo, wah udah deh. Gue udah gak bisa komen. Sebelum diserang negara api ya, Wak. Tenang, nanti kamu balik lagi. Karena kamu temen aku gak boleh jelek. Gak boleh miskin. Gerobak donat ya, ini gerobak donat sayang. Gerobak cantik, say. Gerobak cantik. Begitu Si loh. cewek asli. Gue mau Aku itu nangis nih. ketemu Kak Uzi itu ya, ketemu Kak Putri Jimbo ini dikenalinnya sama Kak Uzi. Gitu. Jadi buat yang tahu-tahu aja, kok bisa sih kenal sama Kak Putri Jimbo yang bawa aku Kak Uzi? Ya kan? Benar, Orang miskin benar. bisa kenalan sama Putri Jimbo ya, say. Uzi. Nah, kalian kenalnya di mana? Nah, itu tuh orang nanya tuh. Bingung kan? Semuanya kenalnya di rumah Kenalnya gue. di mana? Kenalnya ada cerita kenalnya. Tuh. Panjang kenalnya ceritanya. Enggak, Ya, tapi Beb. paling enggak kenalnya semuanya di rumah gue. Tuh. Kalau misalkan kalau misalkan tulisan itu bisa di caps lock, di rumah gue. Betul. Jadi punya rumah. Rumah Barbie. Rumahnya nggak satu lagi kan, sebelahnya dijual juga Kak. Baru jadi. Baru jadi kan mau di. Ya baru finishing. Gitu. Kak Putri lupa itu loh, parfum. Kenapa? Katanya Iya, gue mau kirimin. Mami Rita soalnya mau. Guys, ini parfum bukan cuma buat orang anak-anak, remaja, ibu-ibu bergibah, nenek-nenek juga mau parfum. Buat semua ya. Gue kirimin. Di Jakarta, di Amerika ini tiga negara ya guys. Kak Uzi di Jakarta, Kak Putri di Australia, aku di Amerika. Gue masih di jalan tapi Beb, jadi sinyalnya agak putus-putus, nggak apa-apa ya pulang Nggak kerja. apa-apa. Orang bilang aku Tasya Farasya. Malu Tasya Farasya di kembar-kembarin nama gue. Ya kan? Aku udah balik ke Amerika, udah dari kemarin, udah seminggu kayaknya. Masih jet lag tapi jam 3 pagi gue bangun kayak yang lapar segala macem coy. Gila-gila. Sekarang di sana jam berapa ya? Jam 6, udah jam 6 terakhir gue. 8.13. Gue live 2 jam. Jam 8. Jam 8. Kak Putri di Australia di set mana? Aku di Melbourne. Like banget yang masa sih? Kok sekarang? Beda lah kalau Ya udah pada nge-like katanya. Lo emang dideportasi? Masa iya? Deportasi nanti aku ke Indonesia lagi. Ya kan? Masih banyak kerjaan. iya, gue turunin aja Beb, nge-lag gue.
nggak ngaruh kalau misalnya yang like kan harusnya gue hostnya. Oh, ada yang di Sydney. Oh. Di sini ada nggak sih yang di Melbourne? Iya. Aku juga suka di Sydney kok. Mirip, ini mirip Tasya Farasya bercabang-cabang. Kak, di atas ada yang komen katanya ibu per-event aja lah. Rambut lu nggak lentur tuh warna merah begitu. Hah? Beb, gue boleh pesen satu hal nggak sih, Beb? Sama si Fitri. Boleh, cus. Mudah-mudahan direkam nih. Pada baca, pada denger ya kan. Gue cuma mau minta gini ya. Lu kalau nggak mau dibilang anak durhaka ya Fitri, lu nggak mau dibilang anak yang jahat, lu nggak usah keliling podcast fitnah-fitnah ibu kandung lu. Lu datang minta maaf. 4 tahun gue tunggu lu datang minta maaf sungkem sama ibu lu. Gimana ceritanya tuh ibu bisa ada di Kerawang? Kalau lu nggak mau dibilangin anak durhaka, menelantarkan orang tua yang ada lu jemput dari rumah gue. Itu aja sih, nggak usah gila-gila lapar ngumpulin orang. Terus bikin bikin cerita-cerita seolah-olah korban gue. Lu minta maaf sama emak lu. Udah itu aja gue pesennya. Gak usah gila-gila keliling-keliling podcast deh. Kalau sama orang tua tuh nggak usah sibuk-sibuk bela diri. Mau orang tua salah, mau orang tua bener, udah kita mah anak nggak akan pernah menang lawan. Suaranya hilang, Beb. Ya dong. Ya. Benar. Ini Uzi ada Ya gue cuma mau pesen itu aja dari dulu giring-giring opini ya kan, biar orang beropini so jahat-jahatnya gitu loh sama gue. Gue mah ngebelain ibu lu udah karuan ya kan, ibu lu sama ibu gue satu say. Lu nyakitin emak lu ya pasti gue bela lah emak lu lah. Sampai mati juga gue bela itu emak. Gitu say. Nah. Ya mudah-mudahan ada yang rekam dan nyampe ke Fitri. Gue nggak akan pernah mundur, gue nggak akan pernah takut. Nggak ada yang takut juga sama dia. Ya jadi nggak usah membenarkan diri atau mencari pembenaran. Minta maaf sama orang tua, nggak usah difitnah melulu orang tuanya, gitu loh. Kasihan Beb, nenek-nenek umur 70 tahun lo fitnah-fitnah. Ya kan, yang bikin dosa jariah kan dia, gitu loh. Bukan kita orang. Dia orang bikin dosa jariah, fitnahin ibu kandung di podcast, ya kan. Itu aja sih Beb. Gua mau pesen itu aja. Iya. Pesannya pakai Wisman nggak? Pakai keju nggak? Pakai Wisman keju ya, kejunya double. Susunya double, Wak. Pakai durian tuh. Salah dong. Lu ke kiri. Oh, Dari Amerika. gitu Beb. Benar. Udah say, aku ngantuk Udah jam jet lag, oke? Gue bukan sayang. suara. Gue nggak mau ngikutin persoalan ibu sama anak. Yang penting gue silaturahmi gue baik sama Yoke. Silaturahmi gue baik sama Puji atau Uzi. Silaturahmi gue baik dengan Mami Rita. Itu aja. Tapi Kak Putri, Amin. Kak Putri Jimbo di DMD, bukan di DM sih, di kontak lah ya keluarga. Di apa? Keluarganya di kontak-kontak ya kan, coy. Iya, tapi nggak apa-apa lah. Sekali digentak kan diem. Iya sih. Ini keluar dari mulutnya Kak Putri sendiri ya. Jadi Kak Putri ini keluarganya di kontak-kontak sama Fitrinya langsung guys. Mau ngabak-ngabik keluarganya Kak Putri loh. Lihat itu Fitri. Tapi kan kalau gue kan ngomong bertanggung jawab, sesuai sama fakta, sama bukti. Gitu loh. Bukan gue halu-halu, ya kan, bukan gue ngarang-ngarang gitu. Gue tidak seumur hidup gue tidak perlu validasi. Iya, betul. Betul.
Tapi kan Ya gitu, selebritis ke box. bukan, selebgram bukan ya kan? Yang real-real aja lah, yang fakta-fakta kita mah. Gue cuma gini-gini. Kalau misalkan mau ditanya kehidupan gue ya, gue juga hampir 12 tahun deh. 12 tahun gue juga tidak berhubungan baik sama bapak gue. Silaturahim gue tidak berjalan dengan baik gitu ya kan, dengan ibu gue, ibu sambung gue gitu loh. Tapi gue tidak pernah mau menjadi anak durhaka. Ya makanya kenapa gue hitungannya 3 kali gue memohon maaf, gue meminta maaf, tapi keempat kali gue baru diterima. Karena apa? Mereka lihat 12 tahun gue berjuang sendiri, gue tidak bikin ulah di hidup gue tidak mencari validasi kanan kiri, gue tidak pernah minta tolong kanan kiri. Bahkan banyak yang mau nolongin gue bilang jangan deh, gue lebih tahu orang tua gue gitu. Gue nggak mau gitu. Makanya ya terus tiba-tiba gue baru silaturahim dengan ibu bapak gue, mau ada yang adu domba. Tuh. Gila nggak? Itu Ditelepon aja sih, loh. gemes aja gue gitu kan. Gitu. Mau minta tolong boleh, minta tolong gitu loh. Cuma straight to the point aja, nggak usah adu domba. Intinya kayak gitu. Jahat sih itu sih. Gitu kan. Udah ngubungin bapak gue, ngubungin adek gue, ala-ala komen lah, ya kan? Ala-ala komen, nah lu berteman udah lama katanya ya, kenapa lu baru komennya sekarang? Kenapa nggak dari kemarin-kemarin lu komen? Logika aja, lu mau ngapain? Kenal juga kagak? Masalah dulu adek gue diserang aja, orangnya juga ngaku sama gue, siapa yang nyuruh? Ya kan? Belum aja, gue masih aja ada di Australia. Gue pingin banget gue tatap muka, pingin lihat gue, gitu loh. Pakai bawa-bawa lah masalah gue 2 tahun lalu yang bawa apa Mami Rita sama lah. Gue kan berteman sama Puji, berteman sama Uzi alias Puji. Wajar dong kalau undangnya anak lo, undangnya ibu lo. Terus emang gue bikin podcast? Emang siapa gue bikin podcast? Benar. Gak ada. Gue tuh dari dulu ya, bokap gue ajarkan adalah apa? Kita harus santun terhadap orang tua. Makanya kenapa bapak gue itu Tuhannya itu nomor 2 itu ibunya. Gitu. Dan makanya gue kalau sama orang tua, ya kalau misalkan gue bisa nih merekam keseharian bapak gue tuh sama orang tua nih, bukan orang tuanya dia, intinya nenek-nenek yang udah renta yang apa tuh dituntun sama bapak gue. Saking dia itu sayang sama orang tua, ngerti nggak? Gitu. Nah itu turun ke gue tuh turun. Gitu. Gue menghormati orang tua, gue menghargai orang tua, orang yang sudah tua lah gitu. Walaupun Islam mengajarkan kita cukup salaman aja sama orang tua, tapi orang tua gue mengajarkan adalah kita harus cium tangan terhadap orang tua. Bayangin. Makanya kenapa di saat gue tidak bersilaturahim dengan bokap gue meninggalkan hal-hal baik di orang-orang. Itu yang selalu gue jaga. Gitu. Jadi nggak usah hal-hal 2 tahun lalu ya kan, hal yang sudah berlalu itu lu bawa-bawa lagi, nggak usah. Betul. Akhirnya nggak enak kan, jawaban bokap gue tuh nggak enak. Ini kalian dengar dari Putri sendiri ya, nggak aku tambah-tambahin, nggak aku kurang-kurangin orangnya di sini. Gitu loh. Jadi seperti itu kejadiannya ya. Gitu. Makanya kalau misalnya kemarin aku bikin parodi yang halo om, begitu, itu benar. Cuma aku lucu-lucuin ya. Iya gitu, maksud gue tidak pernah ikut campur, gue tidak pernah mau tahu, gue tidak pernah mau memulai pertikaian, memulai masalah. Tapi di saat gue coba diadu domba dan diterjunkan ke masalahnya yang ada, gak akan diem gue. Apalagi kalau gue udah sampai disindir-sindir dan dihina-hina ya. Benar. Sudah terjadi kan. Udah.
sudah terjadi apa yang kemarin yang sudah terbukti. Udahlah ya, gue nggak mau main jago-jagoan, gue nggak mau main ini, cuma ingat ya, sampai harga diri gue dan harga diri keluarga gue diinjak-injak, oh jangan, gue nggak akan kasih ampun. Karena gue tidak pernah mau ikut campur urusan orang atau nggak mencari masalah. Tapi kenapa orang demen cari masalah sama gue nggak paham sih. Jadi jangan sangkut pautin sama gue ya guys. Sebelum aku ada di sini pun Kak Putri emang udah digituin sama mereka. Cuman kan nggak speak up aja, nggak ada. Itu media di medsos. Iya sebenarnya sih ya, sebenarnya nggak usah pusing ya, nggak usah telepon ke sana kemari, nggak usah, datangin aja ibunya gitu loh. Sebetulnya sesimpel itu, nggak usah ke podcast, fitnah dibuang, tahu-tahu ada fotonya dibuang bayi, tiba-tiba masih 4 tahun masih ada, berganti lagi statementnya, nggak usah repot, ngapain? Nggak usah keliling-keliling podcast, aku mengemis-ngemis kasih sayang, nggak ada, jangan bohong melulu. Ya kan? Nggak perlu ngegiring-giring opini buat pencitraan. Mau apa? Lu mah anak, Fitri, minta maaf sama ibu lu. Ibu lu tuh dipitnah. Gua nggak ngerti. Siapa? Otak Jelek sinyalmu, Beb. sisa. Jelek sinyalmu. Ibu lo. Nggak bisa ngomong. Gue dropin aja si Uzi lah. Ngomong keputus-putus soalnya. Wah, Gue drop dulu ya, sorry. Ngomong keputus-putus, jadinya nggak enak. Iya. Jadi Intinya kalian di sini mau minta gue bahas A, B, C, gue nggak akan mau bahas ya. Tapi gue mau meluruskan apa yang diomongin Yoke itu benar semua. Ya, gue tidak mau ngomong karena menurut gue udah deh gitu loh. Gue tidak perlu validasi, gue juga tidak perlu famous lah apa segala macamnya kan. Cari-cari segala macam. Tapi lama-lama akhirnya gemes aja gitu loh, gemes. Ya walaupun dibilang katanya sih sekarang udah diem ya. Masalah gue, kalau masalah Yoke gue nggak tahu ya, karena kan Yoke juga itu urusan jadi Yoke. Cuma masalah gue adalah ya udah gitu kan. Yang kemarin itu ya sudah, ya Anda bereaksi, saya beratraksi, betul ya? benar, tapi kalau misalnya ngehubungin ke Kak Putrinya langsung dengan itikat baik, oke. Tapi kan ini ngaduk-ngaduk keluarga, ngerti nggak sih? Nah itu kecuali kalau misalkan memang straight to the point, kan intinya itu. Kalau straight to the point gue masih menerima gitu loh, karena ini ngaduk-ngaduk keluarga bukan gue dari omongan dari Yoke atau dari A si B, dari bapak gue sendiri, intinya begitu, menyampaikan itu. Jadi kan gue enek ya gitu. Benar. Itu seperti itu. Tapi ya sudahlah, balik lagi ya kan. Aku nih hanya mau berusaha. Aku mau berusaha mulai berbisnis. Dan Yoke, maksudnya gue dengan senang hati Yoke mau ngebantuin gitu loh. Dan Yoke pun dengan senang hati juga mau bantuin gitu. Jadi ya udah, maksud gue urusan kalian sama Yoke. Jangan bawa-bawa gue kismin, nggak mungkin punya duit. Ya sudah, nggak apa-apa. Ya kan, gue juga nggak perlu orang tahu gue semiskin apa, sekaya apa, ya kan, sesusah apa, sesenang apa, nggak perlu gue. Mau ngapain? Tapi kan kita mempromo Orang kaya yang benar. Nih, gue kasih tahu ya, teman-teman yang ada di sini, orang yang beneran kaya itu, ya, itu mingkem. Orang juga tahu dia kaya, ya. Kecuali kalau misalkan orang kaya tapi masih receh, lu tau receh wangi koin makanya berisik, ya. Punya rumah baru bangun kolam renang di videoin, punya mobil baru ya kan, harga sekian di videoin. Capek deh. Coba lu lihat tuh bapak gue, ada nggak videoin? Paling gue yang videoin ntar. Namanya juga gue miskin. Iya, ntar gue yang videoin deh. Gitu ya. gitu ya. Jadi jangan salah paham ya guys. Aku tuh nggak pernah mau bawa Kak Putri, cuman di sini dia mau speak up. Tadi clearkan sedikit bahwa
dia nggak tahu, nggak mau ikut campur, nggak mau apa. Aku sama Kak Putri pure business endorse apa parfum, terus tiba-tiba ada yang nelfon ngatur-ngatur hubungan aku sama Kak Putri sampai bawa-bawa keluarganya dia, dan that's not okay. Ya kan Kak Putri? Iya, sampai adik gue sendiri aja yang di DM aja bilang, gue nggak mau buka DM-nya ya kak, karena gue nggak mau ikut campur gitu loh. Gue bilang buka, enggak katanya, lo sinting kata dia. Gue tahu kalau lo buka ntar lo tambah ngamuk katanya adik gue. Nggak apa-apa, buka aja, gue bilang. Ya intinya seperti itulah, ya kan? Betul. Ya pokoknya di sini gue ngomong untuk terakhir kalinya ya. Gue tidak ikut campur, gue tidak mau tahu, gue marah. Sekarang ini gue menjelaskan, gue meluruskan apa yang kata-kata Yoko itu benar adanya ya. Masalah telepon-telepon ya, masalah om-om ya. Yoko tidak pernah kurang ajar memanggil bokap gue dengan nama Jimbo karena nama saya Putri Jimbo. Wajar kalau Yoko manggil saya Jimbo. Ya, karena di luar negeri itu yang dipanggil itu nama belakang bukan nama depan. Ya, makanya kenapa kalau di sini itu ditulis nama surname, middle name, last name. Ya, intinya seperti itu. Jadi jangan ada sedikit-sedikit Yoko ngomong Jimbo, video dipotong, dikirim, ya kan? Terus udah gitu, kok kurang ajar ya si Banci itu ya, ngatain manggil-manggil om cuma nama doang, kata dia bilang itu. Padahal manggil gue, gak ada hubungannya sama bokap gue. Orang lagi live Gitu sama loh. Kak Putri. Gitu. Jadi ya udah intinya seperti itu ya. Jadi gue cuma mau luruskan itu, masalah sudah selesai, case close ya kan. Gak usah lagi ditanya masalah siapa Isa Zega lah gitu-gitu. Kalian kalau misalkan memang denger dia ada nyindir gue lagi, gue perlunya bukti, bukan komen. Kak ini ngomongin kakak lo, masih ngomongin kakak enggak, kecuali lo capture, lo screenshot, lo rekam, lo kirim ke gue, baru gue percaya. Dan itu gue gak akan pakai ngomong lagi, langsung gue tindak. Intinya begitu. Tapi kita Di sudah sini, di sini gue sama Yoke cuma bisnis, cuan. Ya, kita lagi mau branding produk lokal yang memang tidak kalah sama produk internasional. Tuh. Gitu ya. Apalagi kemarin kan gue bilang kerjaan gue apa, kerjaan gue lagi jaga warung guys, aku lagi jaga warung karena gue cuma punya warung ya kan, Kismin kan, jadi aku cuma punya warung doang gitu. Gue jadi kasir kerjaannya di sini gitu. Jauh-jauh punya warungnya di Melbourne Gitu intinya begitu ya. Ada yang lagi yang mau ditanyakan ke Kak Putri? Besok kita live TikTok ya guys. Jualan parfum Iya, Madeira. Tuh. Yang amber, ini amber. Ya kan. Aduh tetek kelihatan tuh. Masa lo mau jualan parfum sambil jualan tete? ya plus minus lah Kak, bisa dua-duanya lah. Oh iya, lu kan ini ya, lu kan enong-enong. Enong-enong ya. Enong-enong internasional. Nah kan, jangan lupa di order. Ini yang amber buat aku wanginya lebih ke girly ya. Kalau misalnya laki-laki pakai ini jadinya cong. Jadi jangan, kalau laki jangan pakai. Coba. Gue mau nanya, parfum mana yang lo pakai pas lo lagi sama lagi jual diri? Gue mau nanya. Ini gue bawa amber. Setan. Amber. Karena kayak eksotis gitu, wanginya tuh kayak menggigit gitu loh Kak. Wanginya tuh Oh gitu. fruity kayak aduh, laki-laki tuh kayak kok rasa leci, kok ada kelengkeng. Dijilat ya. kok wanginya leci, kok di bawah ada lengkeng gitu kan. Aduh. Iya, jadi seperti itu ya guys. Sudah ya, maksudnya kayak ini udah clear ya apa yang dibilang Yoke itu benar adanya.
gue udah nggak mau bahas lagi selain bahas kehidupan pribadi gue, ya kan, keseharian gue dan jualan parfum. Oke, kalau misalkan Yoke, silakan dengan Yokenya, dengan buduk-duknya, kayak dengan bu lah ya kan, gitu kan. Silahkan gitu. Jadi jangan disangkut pautin lagi sama gue. Ya, udah dapat Ya. pesannya juga. Gitu. Oke, thank you semuanya. Nanti kita besok live lagi ya. Love you all. Bye.